Pada Sabtu sore 3 Februari, Himawan Chandra Bernarda, seorang bos sawit mendadak nggak bisa dihubungi oleh keluarganya. Awalnya mereka mengira Himawan hanya sedang sibuk bekerja, dikarenakan nggak biasanya dia belum pulang hingga saat itu, tepat jam 5 sore. Merasa ada yang nggak beres, keluarga kemudian meminta bantuan kepada polisi dan warga untuk mencari Himawan alias Iwan di sejumlah lokasi yang biasa didatangi olehnya, khususnya di kebun sawit miliknya. Rombongan pencari sempat mendatangi kebun milik Himawan, dan sempat pula melihat ke dalam gubuk kebun, sebuah tempat yang biasa dipakai oleh Himawan untuk istirahat. Namun baik di kebun, tim pencari nggak berhasil menemukan Himawan. Pencarian itu akhirnya berakhir dengan penemuan yang sangat mengejutkan. Sekitar 21.30, warga menemukan sebuah mobil Daihatsu Grand Max yang hangus terbakar di kawasan perkebunan sawit di Desa Bukit Baru, Kecamatan Cempaka Hulu, Kalimantan Tengah. Pada saat ditemukan, kondisi mobil masih dipenuhi dengan asap yang mengepul yang menyembul dari bagian mesin dan kabinnya. Merasa aneh lantaran siapa yang bisa-bisanya melakukan pembakaran itu, warga kemudian mendekati mobil guna mencari tahu apa gerangan yang membuat mobil itu terbakar di tengah perkebunan sawit. Dan di sanalah tim pencari yang terdiri dari petugas polisi, warga, dan pihak keluarga menemukan sosok tubuh pria yang sudah hangus terbakar. Setelah ditilik-tilik lebih dalam, temuan itu tak lain dan tak bukan adalah Himawan Chandra Bernarda, sosok yang dicari-cari oleh keluarganya dikarenakan ketidakpulangannya. Tak berhenti sampai di situ saja. Ternyata selain menemukan tubuh si bos sawit, tak jauh dari lokasi mobil terbakar, warga juga menemukan jasad lain. Tubuh kedua yang ditemukan pada saat itu berjenis kelamin wanita yang terbaring malang di sebuah parit, namanya Sumiati. Tubuh Sumiati ditemukan esok harinya pada pagi pukul 7. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit untuk diotopsi. Pemeriksaan yang lalu rampung ditemukan bahwa korban Himawan selain mengalami luka akibat jilatan si jago merah, juga didapatkan sejumlah luka akibat serangan benda tajam. Begitu pula dengan Sumiati yang tubuhnya ditemukan luka arahan benda tajam. Dugaan awal kedua korban merupakan korban perampokan, sebab dikarenakan pada saat kejadian naas itu terjadi, baik Himawan maupun Sumiati sedang dalam perjalanan mengambil uang gaji untuk karyawan-karyawan Himawan. Namun seiring berjalannya waktu, kejanggalan demi kejanggalan dapat mulai dirasakan. Terutama pada saat salah seorang staf sawit yang bernama Arbani tiba-tiba menghilang. Dan sejak kepergian si bos, Arbani nggak pernah tampak lagi batang hidungnya. Selain itu juga terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan lain. Yang lalu akan hal itu, polisi segera melakukan investigasi adakah orang-orang terdekat yang bisa menjadi dalang di balik aksi ngeri ini. Dan setelah tuntas melakukan investigasi, semuanya semakin terang benderang. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Himawan Chandra Bernarda, 48 tahun, adalah seorang perantau asal Jawa Timur yang memilih membangun kehidupan baru di Kecamatan Cempaka Hulu, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seperti banyak perantau lainnya, Himawan datang dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak, dikarenakan di Pulau Jawa membuat Himawan sulit untuk berkembang lebih pesat. Perlahan namun pasti dia mulai menekuni usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, sebuah komoditi utama sebagai bahan pembuat minyak goreng, sabun, atau sebagai campuran bahan bakar solar. Berkat kerja keras dan ketekunannya selama bertahun-tahun, usaha yang ia jalani lambat laun mulai berkembang hingga memiliki kebun sawit yang cukup luas. Selain itu, ia juga mampu merekrut sejumlah karyawan untuk membantu mengelola kebun dan operasional sehari-hari. Di lingkungan tempat tinggalnya, Himawan dikenal sebagai sosok bos sawit yang biasa-biasa saja. Tak ada yang begitu menonjol dari bos sawit yang satu ini. Ketegasan-ketegasannya itulah yang lalu membawa Himawan mampu menghalau segala rintangan dalam usahanya demi membesarkan usaha lahan pohon yang katanya penangkal karbon ini. Namun ketegasan si bos sawit ini ternyata diam-diam disalahartikan oleh seorang stafnya yang menganggap bahwa kerasnya dia berbicara, tajamnya dia mengkritik, dijadikan sebagai sebuah penghinaan yang dipendam dengan diam-diam oleh Arbani, pemuda 27 tahun asal desa Lumbuk Ranggan, Kecamatan Cempaka Hulu, Kalimantan. Arbani bekerja di kebun sawit milik Himawan terbilang belum cukup lama. Di luar pekerjaan sebagai tukang panen, Arbani diketahui telah berkeluarga dan tinggal bersama dengan istrinya di sebuah rumah. Selama bekerja, hubungan Arbani dengan atasannya itu, ya tadi disebutkan tidak selalu berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penyelidikan, Arbani mengaku kerap menerima hinaan, cacian, dan perlakuan yang membuatnya merasa direndahkan.
Selain itu, ditambahkan hinaan yang terlontar tak hanya terarah kepadanya, namun juga keluarga Arbani juga ikut terbawa dalam kata-kata yang gak membuat hati enak itu. Entah apakah hinaan atau cacian yang Arbani maksud adalah ketegasan yang si bos miliki demi terciptanya lingkungan kerja dan hasil panen yang baik, atau ada hal yang lain. Entahlah, namun yang pasti diam-diam atas perlakuan itu, ramahnya Arbani seketika berubah menjadi sebuah sisi gelap yang lalu menimbulkan sebuah rencana yang sungguh di luar akal sehat kita sebagai manusia. Jadi begini kronologinya. Semuanya bermula pada 4 Februari 2018, atau saat-saat di mana si bos sawit Himawan alias Iwan ini memiliki sebuah jadwal rutin untuk mengambil uang di bank guna membayar gaji para karyawannya. Di sore itu, selepas pekerjaannya selesai, Himawan mengajak seorang stafnya yang bernama Sumiati untuk menemaninya ke bank. Nah, pada saat yang bersamaan, Arbani, si pria yang diam-diam menyimpan dendam itu, tahu bahwa di hari itu, si bos biasanya terjadwal meninggalkan kebun untuk mengambil gaji. Nah, disinilah rencana busuknya pelan-pelan mulai muncul. Dan semuanya memuncak ketika Arbani mengambil sebilah sajam yang diambil di rumah orang tuanya di desa Pelantaran, Kecamatan Cempaka. Arbani mengambil sajam itu dalam kamar ayahnya, yang dimana lalu sajam itu ia sembunyikan dalam jok sepeda motornya. Setelah membulatkan tekadnya dengan mengambil sajam dalam jok sepeda motornya, Arbani lalu mendatangi sebuah bengkel untuk bertemu dengan temannya yang bernama Supian. Namun ketika dia datang ke bengkel, ternyata Supian sedang berada di kebun sawit. Lalu dikarenakan gak begitu jauh dari lokasi bengkel, Arbani lalu menghampiri Supian di kebun sawit yang ternyata kala itu Supian sedang mengkonsumsi minuman keras. Tanpa sungkan dan ragu, Arbani pun ikut ke dalam pesta minum-minum itu di siang itu. Tidak lama kemudian, setelah cukup banyak menenggak miras, Arbani lalu berpamitan kepada Supian dengan alasan ia ingin mengambil slip gaji di camp milik Himawan, si bos sawit. Di tengah perjalanan atau tepatnya di persimpangan jalan kebun sawit, Arbani tiba-tiba bertemu langsung dengan Himawan dan Sumiati yang sedang mengendarai mobil bak terbuka Daihatsu Grand Max. Melihat incarannya di depan mata, Arbani langsung mengambil sikap dengan yakin dia kemudian hentikan sepeda motornya dan ikut menumpang di bagian belakang mobil itu. Di atas mobil, Arbani dengan tenang mencari momen yang pas sementara mobil terus melaju menuju sebuah jalan di tengah perkebunan sawit. Ketika tiba di ujung jalan yang ternyata buntu, mobil lantas berhenti dan hendak memutar balik. Alih-alih tetap menumpang di atas bak mobil, Arbani malah turun dari mobil. Mengetahui Arbani menumpang dan turun dari mobil yang dibawa oleh Himawan, lalu si bos menyuruh Arbani untuk memutar arah kendaraan agar menghadap ke jalan keluar. Singkatnya, sesaat setelah mobil berhasil diputar kembali, keduanya lalu berada dalam jarak yang sangat dekat. Dan saat itulah, Arbani dengan tiba-tiba mencabut sajam yang telah ia siapkan, lalu mengarahkan sajam itu ke bos sawit Himawan berkali-kali dan berkali-kali, hingga korban tersungkur di atas tanah bersimbah noda merah. Melihat kejadian itu, Sumiati tentu panik dan berteriak, berusaha menyelamatkan diri dengan menghindari Arbani sejauh mungkin dengan berlari. Namun Arbani yang tak mau ada saksi yang tahu akan aksi kejinya itu, dengan segera dia lalu mengejar Sumiati hingga berhasil menangkapnya. Sumiati sempat memberikan perlawanan dengan menjambak rambut Arbani dan menamparnya. Meski begitu, Arbani terus menyerang Sumiati berulang kali dengan serangan sajam serta serangan tangan dan kakinya. Serangan itu lantas membuat Sumiati rebah di atas tanah dengan nafas yang mulai melemah. Pada saat Sumiati masih berusaha untuk bertahan hidup, Arbani kemudian tanpa ampun mengarahkan sebuah sayatan di bagian leher Sumiati dan membuang tubuh malang itu ke dalam parit tengah kebun sawit. Setelah Sumiati telah tak bernyawa, Arbani kembali menghampiri Himawan yang kala itu masih rebah di atas tanah. Dengan sigap dia mengambil uang tunai serta barang berharga milik korban. Dari akuan yang pernah disampaikan kepada penyidik, uang yang dibawa kabur berjumlah sekitar 4,5 juta yang berada di saku baju dan dompet korban. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Arbani lalu mengangkat tubuh Himawan ke dalam mobil. Dia kemudian mengambil jeriken berisi bensin yang berada di bak mobil. Lalu dia menyiramkannya ke tubuh korban dan seluruh bagian mobil. Dan dalam satu pantikan api saja, api lalu berkobar dengan hebatnya membakar keduanya. Saya ucapkan duka yang mendalam. Usai melakukan aksinya, Arbani sempat pulang ke rumahnya. Dia temui sang istri dan berpamit untuk melarikan diri. Arbani melarikan diri ke Kalimantan Selatan dan di sana Arbani sempat bekerja. Butuh 3 bulan bagi polisi untuk menangkap Arbani ini, sebab selain dikatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat, juga pekerjaan Arbani yang lokasinya di pelosok cukup membuat susah Pak Polisi untuk meringkusnya.
Singkatnya, setelah berhasil melacak keberadaan Arbani dengan bantuan personel Polda Kalimantan Selatan, Arbani akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Ia kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana 340 dengan hukuman maksimal hukuman mati. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Sampit melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Arbani alias Arbin Abdul Saleh dengan hukuman seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir